Halo semuanya, pada episode kali ini Bubit akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan mitos series lagi. Ini adalah hal yang menarik, mengapa? Karena ini adalah hal yang sangat populer yang ada di masyarakat kita, yaitu pijat perut dengan ibu dukun ataupun dengan biasa kita sebut sebagai paraji ya di beberapa daerah. Selamat datang di channel YouTube Bubit Dian. Di channel ini Bubit menjelaskan banyak hal tentang kebidanan karena Bubit adalah seorang bidan, dan juga Bubit akan menjelaskan tentang jalan-jalan, juga Bubit akan menjelaskan tentang pendidikan. Sebelum memulai bahasan pada kali ini, Bubit ingin mengingatkan bunda-bunda semua untuk jangan lupa pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sekarang pijat perut pada ibu hamil. Baik, pijat perut pada ibu hamil ini di beberapa daerah memang masih dilakukan oleh ibu dukun, kemudian paraji, atau mungkin di beberapa daerah sebutannya berbeda ya. Dan ini untuk apa? Pijat perut ini katanya itu untuk membetulkan posisi kandungan, kemudian juga pijat rutin pada ibu hamil, dan juga bahkan bisa memutar posisi bayi. Begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan dari segi medis, bunda-bunda? Nah, praktek ini sudah jauh sekali ditinggalkan oleh kami semua. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini sudah kami tinggalkan. Karena resiko terhadap bayi dan juga terhadap ibu ini sangat besar. Resikonya apa ini kira-kira, Bubit? Nah, resikonya yang pertama yaitu adanya solusio plasenta, atau bisa kita sebut sebagai plasenta yang terkelupas ya, seperti ini bentuknya. Jadi dia itu terkelupas di bagian bawahnya sehingga ada darahnya di sana. Seperti yang kita tahu bahwa plasenta ini adalah tempat untuk menyalurkan darah dari ibu ke janin yang berisi makanan, oksigen, hormon, dan semuanya ke janin. Dan jika ada masalah di plasenta ini, maka yang terjadi adalah adanya hambatan makanan, oksigen, dan lain-lain ke bayi, ke janin kita. Bayangkan saja, janin kita bernafasnya utamanya itu dari plasenta ini, bunda-bunda. Jika ada masalah di plasentanya, jika plasentanya itu ibaratnya ada kerusakan di sana, bayi kita megap-megap di dalam, bunda-bunda. Nah, ini sangat berbahaya buat bayi karena bayinya tidak bisa nafas di dalam. Sehingga pada banyak kasus bayinya denyut jantungnya menjadi tinggi, dan kemudian bahkan di beberapa kasus juga bisa mengarah pada kematian pada janin. Nah, kemudian resiko yang kedua yaitu putusnya tali pusat. Nah, kalau tadi ini di plasentanya, sekarang di tali pusatnya. Seperti yang kita tahu, plasenta ini ibaratnya seperti selang yang menghubungkan antara plasenta dan juga janin. Nah, kalau ini seandainya terputus, janinnya dapat oksigen dari mana? Dapat makanan dari mana? Ini juga janinnya juga megap-megap di dalam, bunda. Perdarahan, megap-megap, tidak bisa nafas. Mau nafas dari mana janinnya kemudian? Nah, ini berbahaya juga bagi janin, begitu. Dan juga perdarahan ini bisa membahayakan juga bagi ibu karena ibu akan kehilangan banyak sekali darah, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adanya ruptur atau pecahnya rahim. Ini pada beberapa kasus yang sangat ekstrim, ini bisa terjadi hal ini. Bahayanya di mana? Jelas saja bahayanya pada ibu karena robek rahimnya pada saat di dalam masih ada bayi. Kemudian juga bahayanya bagi janin karena perdarahannya di sana luar biasa, begitu. Nah, akibat ini bunda-bunda harus kita pahami bahwa bukan hanya pada bayi, bukan hanya pada janin, tapi juga pada ibu. Dan ini bisa membahayakan nyawa dua-duanya, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pijat perut ini masih ada? Sangat banyak sekali, bunda-bunda. Jika bunda-bunda di daerah-daerah ya, pasti ada. Entah itu namanya pijat dari dukun ataupun paraji dan lain-lain, itu masih ada, begitu. Nah, dan ini, apakah kasus ini ada yang sampai ke rumah sakit? Ada juga yang sampai dengan di rumah sakit karena memang resiko pada kehamilannya kemudian dibawa ke ke rumah sakit akhirnya karena ada komplikasi di sana biasanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu Bidan apakah boleh pijat sama paraji ataupun dukun bayi, Bu Bidan kira-kira? Kalau Bu Bidan menyarankannya boleh dilakukan, tapi dengan satu syarat, bahwa yang dipijat tidak boleh di bagian perut. Silahkan pijat di punggung, pinggang, kaki, tangan, silahkan, tapi tidak di bagian perut, bunda-bunda. Nah, kenapa?
Ini karena sangat berbahaya seperti yang tadi Bu Bit sudah jelaskan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, Bu Bit, banyak sekali kok orang-orang yang pijat perut di kampung saya, tapi mereka nggak apa-apa tuh, mereka sehat-sehat saja, anaknya lahir dengan baik-baik saja, ibunya selamat. Nah, ini yang Bunda lihat itu hanya di daerah Bunda sendiri ya, pada waktu itu saja. Kalau Bunda-Bunda tahu bahwa di daerah-daerah lain ya di Indonesia itu banyak juga Bunda-Bunda yang akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit karena adanya kegawat daruratan di sana karena hal-hal tersebut. Jadi akan lebih baik jika kita tidak mengambil resiko. Ibaratnya resiko ini Bunda-Bunda ini seperti lotre. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan lotre itu. Ibaratnya kita memijat perut kita. Ini bisa jadi kita selamat, bisa jadi kita tidak selamat. Nah, kalau keadaan seperti ini, apakah Bunda masih mau memijat perutnya Bunda? Nggak apa-apalah, nanti juga selamat-selamat saja. Bagaimana kalau ternyata Bunda-Bunda yang mendapatkan lotre itu? Bagaimana ternyata jika ada masalah di sana? Apakah Bunda-Bunda mau mempertaruhkan nyawa bayi dan juga Bundanya sendiri? Hanya untuk itu saja, sangat beresiko. Jadi lebih baik kalau memang mau pijat boleh, tapi pijatnya silahkan pijat seperti yang tadi Bu Bidan ceritakan, bahwa pijatnya di punggung, kaki, pinggang, itu boleh begitu ya. Jika masih ada pertanyaan, maka Bunda-Bunda semuanya boleh komen di bawah ini, dan juga jangan lupa subscribe dan sehat semua Bunda-Bunda.